Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Aziz. Saya berNIM genap ya. Saya dari kelas J243E ya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ya mengenai Flexible Manufacturing System ya atau FMS dengan CNC Machining Center ya untuk memenuhi tugas akhir semester di semester 4 ini di mata kuliah proses manufaktur yang dibimbing oleh Pak Adi Rusdi ya. Materi yang akan saya jelaskan ya meliputi pengertian FMS, alur alur proses, ada input, proses, dan output. Lalu ada kelebihan dan kekurangan, lalu ada tantangan serta contoh implementasinya ya di industri ya. Eh, Langsung saja ya kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan ya yang saya bilang tadi, yaitu ada yang pertama ada nama proses, yang kedua ada input, proses, dan output ya, yang ketiga ada kelebihan, yang keempat ada kekurangan, terus yang kelima ada tantangan, dan yang keenam ada implementasi di manufaktur ya. Jadi yang pertama ini ada proses ya. Nama proses sih lebih tepatnya, yaitu Flexible Manufacturing System atau yang disingkat dengan FMS, yaitu adalah sistem manufaktur otomatis yang menggabungkan mesin CNC ya. Ini mesin CNC, sistem perpindahan material ya, sistem perpindahan material itu ini, dan komputer sebagai pengendali utama. Jadi ini semuanya diatur oleh komputer ya, terintegrasi oleh komputer sebagai pengendali utama ya. Jadi untuk tujuan utama dari FMS ini adalah meningkatkan fleksibilitas produksi sehingga perusahaan dapat memproduksi berbagai jenis produk dengan perubahan yang cepat tanpa banyak campur tangan manusia ya, karena sudah terotomatisasi. Jadi dan juga sistem ini banyak digunakan pada industri modern ya, karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk ya tentunya. Kita masuk ke input, proses, dan output. Jadi saya akan jelaskan ya. Di sini ada satu gambar ya. Di sini di mana input itu yang digunakan dalam sistem FMS ini yaitu yang pertama ada benda kerja atau part yang akan diproses, yaitu di sini ada part ya, bisa terlihat dia berjejer gitu kan. Terus yang kedua ada palet sebagai media penempatan part. Jadi part ini ditaruh di atasnya palet ya, buat tempat eh, part ini atau benda kerja ini ya. Terus yang ketiga ada tools atau pahat pemotong. Dan juga di sini di mesin CNC juga terdapat tools yaitu pahat ya. Dia seharusnya di sini nih. Di sini ada gambar kayak jenis pahat yaitu sudah tersusun otomatis. Jadi dia akan digunakan sesuai kebutuhan si mesinnya tersebut. Dia akan mengambil secara otomatis. Terus yang keempat ada program CNC sebagai instruksi kerja mesin ya. Terus yang kelima ada energi listrik untuk menjalankan seluruh sistem ya. Karena memang eh, kalau terintegrasi dengan apa biaya komputer itu semuanya harus menggunakan listrik ya. Terus lanjut ke proses ya. Alur prosesnya yaitu dimulai dari part ya yang dipasang pada palet ya. Terus kemudian shuttle car ya mengambil palet dan membawanya menuju mesin CNC ya. Jadi dia membawa menuju mesin CNC di sini. Lalu mesin CNC akan memproses part sesuai program yang telah dimasukkan ya ke dalamnya. Mungkin berupa contoh lah, kita ibaratnya ada baut, mungkin baut gardan besar itu kan ya, gardan di bawah truk itu. Lalu contoh mungkin ada mur atau segala macam ya. Terus jadi mungkin seperti itu ya. Jadi selama proses berlangsung ya, pergantian tools dilakukan secara otomatis melalui tool stretch ya.
Ya di sini nih ada tools-toolsnya, dia akan mengganti secara otomatis ya, sesuai kebutuhan yang di apa inginkan gitu ya. Seumpama untuk memotong berarti dia akan mengambil mungkin gergaji di sini secara otomatis ya. Terus setelah proses selesai juga shuttle akan kembali ke palet ke arah atau awal penyimpanan ya. Jadi setelah proses ini selesai ya, dia akan kembali ke sini, lalu partnya akan berjalan ke arah sini. Lalu partnya seharusnya di sini ada robot ya yang mengambil part tersebut untuk melanjutkan proses selanjutnya ya. Ya, karena nggak ada ya kita jelaskannya seperti itu aja untuk pemahaman ya. Jadi dia akan berjalan ke sini, lalu palet kosongnya akan pindah lagi ke sini dan kosong lagi. Lalu harusnya di sini ada robot juga ya yang mengambil lalu menaruh ke palet tersebut ya. Jadi di sini harusnya ada robot ya. Di sini, di sini nih harusnya ada robot ya. Di sini ada robot ya. Ya di sini eh, ya di sini nih harusnya ada robot ya. Di sini untuk untuk mengambil benda atau part ditaruh ke palet dan akan berjalan ke sini, lalu ke sini, lalu menuju ke arah mesin CNC tersebut. Ya, untuk proses ini lalu selesailah ya, selesailah ya itu proses ya setelah dia proses CNC selesai, lalu dia akan berjalan ke sini ya. Hasilnya hasil akhirnya itu adalah produk jadi ya sesuai spesifikasi yang dicantumkan di awal ya dan memiliki kualitas yang konsisten tentunya karena terintegrasi dengan komputer ya serta menghasilkan data juga ya data produksi yang dapat digunakan untuk memonitoring dan juga bisa buat mengevaluasi juga ya data tersebut ya apakah mesin tersebut bisa menjalankan sesuai dengan konsisten ya atau enggak gitu ya mungkin seperti itu ya kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Di sini ada kelebihan. Jadi, kelebihan FMS ini memiliki beberapa kelebihan utama. Yang pertama adalah, produktivitas tinggi ya, karena mesin dapat bekerja secara terus-menerus ya. Kalau, eee, manusia ya, atau manpower itu kan pasti ada lelah, ada capek, terkadang haus ya, dia pergi minum dulu ke loker lalu balik lagi, dia kan, menyebabkan downtime ya. Terus yang kedua ada fleksibel ya, sehingga dapat memproduksi sebagai jenis produk hanya dengan mengubah program ya. Yang dimana apa yang dinamakan fleksibel? Jadi mesin CNC ini dapat, membuat berbagai, eee, rupa produk ya. Dia akan memproses ya sesuai kita menginstruksikannya apa gitu kan ya. Terus yang ketiga ada kualitas produk ya lebih konsisten karena seluruh proses dikendalikan komputer. Wis jelas tentu itu karena semuanya udah terintegritas otomatis ya. Terus yang keempat ya itu mengurangi human error atau kesalahan manusia ya. Karena balik lagi dia terintegritas dengan komputer dan otomatisasi jadi sedikit kesalahan ya itu manusia dalam campur tangan itu. Terus yang kelima ada efisiensi produksi ya, meningkatkan meningkat efisiensi produksi meningkat ya karena permintaan material dilakukan secara otomatis ya. Dia akan bekerja secara detik by detik ya mungkin. Ya, jadi lebih eh, lebih bagus ya. Di sini ada juga selain kelebihan ada kekurangan ya dari FMS itu ada beberapa kekurangannya itu yang pertama membutuhkan investasi awal yang sangat besar ya untuk membeli mesin dan sistem otomatisasi ya. Terus yang kedua perawatan sistem cukup kompleks dan membutuhkan tenaga ahli. Terus yang ketiga ketergantungan tinggi terhadap sistem otomatisasi sehingga jika terjadi kerusakan produk bisa terganggu. Ketika ada masalah dia bakal error ya dan produk yang dibikin bisa cacat atau NG ya. Gitu kan seperti itu. Terus yang keempat ada operator dan teknisi memerlukan pelatihan khusus ya agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Ya, jadi nggak sembarangan ya balik lagi. Nggak sembarangan melakukan pemrograman ya dalam sistem FMS ini.
Jadi benar-benar orang-orang yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya, gitu. Di sini ada juga tantangan ya, tantangan dalam apa pengaplikasian FMS tersebut, yaitu yang pertama integrasi sistem yang harus berjalan secara sinkron. Terus yang kedua, rasio downtime mesin dapat menghentikan proses produksi. Ya, jadi kesalahan mesin satu ini dapat menghentikan produksi ini. Ya, terus yang ketiga, membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Terus yang keempat, biaya pemeliharaan yang cukup besar. Terus yang kelima, kebutuhan pembaruan program CNC ketika terdapat desain produk baru. Ya, area balik lagi, dia akan eh, memerlukan pemrograman baru apabila kita ada project ya, new model gitu kan, ya, yang mengharuskan em, mengasih program baru ya ke dalam sistem mesin CNC tersebut. Terus apa implementasinya di manufaktur? Yang pertama itu ada implementasi di manufaktur otomotif ya. Di sini terdapat ya robot ya, jenis robot gitu kan. Jadi pada industri otomotif, FMS juga digunakan untuk memproduksi berbagai komponen kendaraan ya secara otomatis. Dapat dilihat pada gambar eh, di samping ya. Ini terlihat mesin CNC dan robot ya, ya kurang lebih seperti itu. Dan sistem transfer material ya, yang bekerja secara terintegritas ya. Jadi penerapan FMS ini memungkinkan ya produksi komponen otomotif dalam jumlah besar dengan tingkat presisi tinggi, waktu produksi lebih cepat, serta konsistensi yang lebih bagus ya ditimbangkan manpower atau secara manual lah ibarat. Terus yang kedua ada implementasi di manufaktur elektronik ya. Di sini ada mungkin ini PCB ya, ini solder otomatis ya. Selain di dunia otomotif, MS juga diterapkan pada industri elektronik. Sistem ini digunakan untuk memproduksi berbagai komponen elektronik yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi ya tentunya. Dengan bantuan robot dan mesin CNC dan setiap transformasi otomatis, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu mengurangi kesalahan produksi. Ya, ini implementasinya kurang lebih di dunia apa manufaktur elektronik ya. Dia akan bergerak secara peta ya mungkin ya, atau program gitu ya. Jadi dia akan bergerak gitu dengan waktu yang sudah diprogramkan ya, mungkin bisa 1 detik 2 detik dia akan cepat sekali dia kan ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk di sini ada kesimpulan ya. Jadi eh, intinya FMS itu merupakan sistem manufaktur yang sudah modern ya, yang bisa mengintegrasikan mesin CNC, penyimpanan alat dan transformasi otomatis yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Dan juga sistem ini mampu meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, efisiensi, serta menjaga kualitas produk secara konsisten ya karena dijalankan oleh mesin. Meskipun membutuhkan biaya investasi dan pemeliharaan yang cukup tinggi, FMS ini menjadi solusi yang sangat efektif ya untuk mendukung kebutuhan industri manufaktur modern atau untuk jangka panjang atau di masa depan gitu ya. Ya mungkin itu sedikit, bukan sedikit ya presentasi dari saya ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian Pak dosen ya. Dan teman-teman sekalian ya. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang bisa dipahami atau kurang bagus. Saya akan terus berlatih untuk kedepannya ya. Terima kasih ya untuk yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.